Halo, kembali lagi dengan saya Anto di Audio Jakarta. Kali ini saya akan membuat satu pembahasan yang berbeda di AMJ. Nah, pembahasannya tentang DSP prosesor pastinya. Ya, sebenarnya itu udah biasa ya. Tapi kali ini berbeda dan saya akan ditemani dengan kawan saya Helmi Saputra. Tapi sebelumnya kita lihat yang satu ini dulu. Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Audio Jakarta. Masih bersama kita Audio Jakarta. Di sini ada Helmi dan sebelah saya ada Mas Anto. Ya. Oke. Mungkin kali ini kita pembahasannya sedikit berbeda ya. Jadi sering ada masukan atau pertanyaan ke kita untuk pemasangan prosesor atau DSP built-in amplifier untuk wilayah-wilayah di daerah itu seperti apa. Mungkin di daerah kan ada yang sudah mengenal DSP, ada yang belum. Nah, jadi kali ini kita bikin video ini untuk sedikit mengulas itu, betul ya Mas Hami ya? Iya betul. Nah, itu. Ya bro, kali ini kita bahas apa nih? Oke, kali ini kita mungkin sedikit membahas yang berbeda ya. Iya. Jadi kalau selama ini kita udah review, kita setting audio, pasang audio udah biasa ya mungkin. Biasa. Nah, pernah nggak sih ada beberapa konsumen gitu WhatsApp ke bro tanya, maksudnya konsumen dari daerah ya, tanya ke bro bahwa bisa nggak kalau kirim barang dari AMJ ke daerah, terus bagaimana settingnya, terutama kalau pakai prosesor. Pernah nggak sih bro? Oh pernah bro. Pernah ya? Pernah. Dan itu banyak yang teman-teman gitu bertanya seperti itu banyak. Nah, lalu menurut bro sendiri gimana nih solusi dari bro atau solusi dari kita sendiri bagaimana buat teman-teman yang nonton video ini biar mereka paham bahwa DSP ternyata tidak sulit yang dibayangkan. Sebenarnya sulit sih ya, cuma maksudnya untuk teman-teman di daerah mungkin jadi bisa beli, bisa pasang, bisa merasakan 3D sound DIY stage gitu ya, DIY lah ya. DIY ya. Coba bro sedikit jelasin ke teman-teman kita biar teman-teman kita yang di daerah ini paham bagaimana untuk prosesor itu sendiri, terus kalau mau beli bagaimana settingnya atau ada solusi dari kita misalkan. Jadi gini bro, sekarang itu kan banyak ya prosesor di pasaran yang udah menyediakan satu set kabel plug and play, terus udah DSP amplifier, jadi itu lebih simple banget dan lebih mudah pasangnya. Gua juga selaku installer ya, banyak yang bertanya dan gua sudah menangani beberapa customer untuk di luar kota yang mereka masang sendiri bro. Jadi gua hanya menyiapkan satu DSP amplifier, satu soket plug and play, kabel-kabel dan sebagainya macam udah siap di situ. Nanti gua tinggal pandu aja tuh customer. Berarti kita dari AMJ itu istilahnya langsung memberikan panduan. Langsung kita berikan panduan dari yang si customer itu nggak tahu apa-apa sampai jadi tahu apa-apa, sampai akhirnya beberapa udah bisa setting bro, udah bisa bawa sendiri ada, gitu. Ada pernah contoh sama masang di mana bro? Dari konsumen bro sendiri? Ada dari yang terbaru dari Limboto bro. Kebetulan beliau salah satu anggota klub mobil juga lah. Nggak boleh disebutin ya? Nggak di endorse ya? Oke, itu mungkin pengalaman bro sendiri ya. Nah, kalau pengalamanku sih mungkin hampir mirip-mirip, karena kan kita memang walaupun dalam satu manajemen, tapi konsumen itu kan ada yang langsung hubungin bro Helmi, ada yang langsung ke saya. Nah, kalau di saya sendiri pengalaman yang sudah itu mungkin gini. Mereka takut untuk beli DSP karena takut nanti toko di daerah saya nggak bisa pasang. Itu yang pertama kali yang sangat terjadi. Itu juga sering banget. Nomor 2, selalu kalau prosesor nanti nyetingnya gimana, kan nyetingnya susah, harus butuh laptop, harus butuh handphone dan lain sebagainya. Iya, bener nggak? Bener. Pernah ada dong? Pernah. Nah,
di aku pun gitu bro. Jadi akhirnya aku berpikir dan makanya kenapa akhirnya kita bikin video ini ya. Jadi kita berpikir bahwa kenapa kita nggak bikin satu solusi bahwa kita dari AMG ini langsung kalau ada permintaan dari konsumen di daerah, misalkan konsumen beli DSP amplifier, terus subwoofer aktif, terus speaker. Nah dari kita yang sudah siapkan semuanya, kabel kita sudah urutin, setelah itu DSP soket plug and play kita sudah buatkan. Contoh yang hari ini ya, nanti di video ini kita sekalian nunjukin bahwa kita ada orderan dari mana? Pulau Dewata dan Pasar Bali. Itu unitnya ada DSP prosesor, DSP amplifier dari Crossfire non-access, terus pakai subwoofer kolong ya. Dari sama Crossfire juga. Setelah itu two-way speaker, ground zero, radioaktif, sama ini peredam damping itu juga penting bro. Oh ya, sama ada peredamnya ya. Kita selalu peredam itu penting buat kita. Nah ngomong-ngomong peredam, mungkin bisa dijelaskan sama Bro Helmi pentingnya peredam dan kenapa kita mengarahkan ke silent coat, walaupun silent coat itu harganya sedikit lebih tinggi dibandingin yang lainnya. Pastinya ada kelebihan dong. Oh pastinya bro, itu ada kelebihan dan ada kita mau beda dari peredam lainnya. Nah mungkin Bro Helmi ya yang jelasin. Oke. Sambil lihat handphone nggak apa-apa ya. Jadi peredam silent coat itu peredam yang berbeda dari peredam lainnya karena dia bahannya lemnya udah domestic, yang artinya pressure activated dan heat activated. Jadi makin ditekan dan kena panas, normal makin nempel. Itu direkomendasiin banget untuk dipasang di area pintu dalam dan area pintu luar. Semakin baik lem mastic ini, semakin menyatu dengan bidangnya. Otomatis makin efektif getaran diredam. Sedangkan untuk aluminium yang berfungsi untuk barrier, menahan sisa getaran supaya nggak tembus. Makin tebal aluminium, maka makin besar tahanan untuk tidak tembus. Gak ada terusannya nih. Ya udah, oke. Jadi intinya kurang lebih kalau silent coat itu punya kelebihan lah ya. Makanya kenapa harganya sedikit lebih tinggi. Sebenarnya nggak harus silent coat sih. Banyak. Tapi ada kok bro yang lebih di atas itu ada kok. Ada. Cuman memang ada. Dengan harga 300.000 dengan spek yang seperti itu sih worth banget untuk teman-teman coba itu. Dan worth banget. peredam itu kan sebenarnya bukan hanya untuk bising aja atau dari luar ataupun dari dalam, tapi dia punya kelebihan lain. Jadi kalau misalkan kita tahu konstruksi pintu ya bro ya, konstruksi pintu mobil itu kan pasti kalau plastik door trim kita bongkar, itu dalamnya pasti ada lubang-lubang dong. Pasti itu ada lubang-lubang. Nah dan di dalamnya itu kan langsung kaleng. Nah pantulan suara di kaleng itu kan nggak beraturan ya? Enggak beraturan. Sama kayak gini, kalau kita punya kaleng kosong bang, tahu kan? Nah kalau kita teriak H gitu, pasti mantul kan? Mantul. Nah itu yang nyebabin kenapa di mobil itu susah banget untuk dapetin suara yang bagus. Betul kan? Nah makanya kenapa kita pasangan peredam itu satu untuk pantulannya. Jadi, itu kinerjanya itu nggak bagus. Jadi kalau misalkan ada peredam, otomatis pantulan frekuensinya jadi lebih baik. Oke. Setelah itu lubang-lubang itu kita tutup, berarti kan si speaker ini butuh box ya? Butuh box. Nah, speaker ini butuh box. Nah, jadi dengan lubang-lubang tadi kita tutup, dia menjadi solid dan otomatis suara mid bass tuh bisa jadi apa? Bro, bahasa yang mudah dimengerti sama teman-teman aja. Ya suara bassnya, mid bassnya jauh lebih punchy. Terus yang tadinya gaungnya akan berkurang untuk area bass mid bassnya. Untuk suara vokalnya juga nggak kotor gitu jadinya kalau sudah diperedam itu. Oke. Nah itu sedikit ulasan tentang peredam ya. Kita sih nggak hanya mempromosikan silent coat, cuma memang kebetulan itu menurut kita worth banget gitu loh. Kita juga sempat ada pasang merek Ground Zero, ada merek Impulse ya kan. Itu kan tergantung budget juga, satu kebutuhan juga. Terus kalau memang cari yang pemakaian jangka panjang ya kenapa enggak? Ya selisihnya kan enggak banyak gitu ya. Tapi itu lifetime bro. Lifetime.
Itu jangkanya lama. Peredam itu bisa mungkin selamanya ya bro ya. Iya betul. Beda sama peredam itu, peredam apa? Aspal. Kurang lebih begitu ya untuk pembahasan peredam ya. Nah, Iya. setelah itu kita tadi mau bahas tentang pemasangan di luar daerah atau di daerah yang masih kebingungan gitu ya. Kebingungan, ya. Oke. Kalau pengalaman saya sendiri yang sudah saya kerjakan dari tahun 2017, jadi kayak misalkan ada teman di Bali, konsumen di Bali, di Belitung, di terakhir Sampit ya, Mas Jadwas kayak aktif. Iya, Sampit. Ini saya berani sebutin nih karena ini bukan anak komunitas. Kalau anak komunitas ntar, aduh, nggak enak ya, ada komunitas lagi. Oke, di Sampit itu mulai dari pengerjaan itu beliau bongkar sendiri loh, nggak pakai installer loh. Iya. Jadi beliau DIY. itu pas di hari Minggu video call saya dari pagi sampai sore itu ngerjain sendiri. Nah kebetulan kita AMJ ini punya soket plug and play-nya Mazda. Nah jadi Mazda 2, Mazda CX-5 itu kita punya. Kalau mobil Honda, Toyota itu umum lah ya, itu umum banget itu. umum banget. Banyak banget pasar. Nah kalau untuk Mercy, BMW, terus apa lagi? Mazda, kebetulan kita ada ya. Kita ada. Pokoknya mobil aneh. Nah, jadi untuk teman-teman di daerah tuh jadi nggak khawatir gitu loh pemasangannya. Aduh nanti potong kabel gimana ya, nanti garansi kita hilang ya bro ya. Kebanyakan kayak gitu ya. Banyak banget kekhawatiran kayak gitu. Kekhawatiran gitu. Terus nanti settingnya gimana gitu. Nah semua kita pandu full, mulai dari skema pemasangan, perkabelannya, bahkan makanya nanti video ini akan sedikit panjang. Kenapa? Nanti kita akan tunjukin sebelum kita kirim itu kabel sudah kita bikinin seperti apa, kita kasih skun seperti apa, bahkan kita di pengiriman itu kita kasih selang bakar loh untuk mereka, takutnya nanti di sana mereka nggak ada, biar jadi istilahnya nggak cari-cari lagi atau kebingungan lagi gitu loh. Kurang lebih begitu ya. Iya. Jadi paketnya udah komplit ya. Ya. Paketnya sudah komplit, mulai dari kabel dari aki itu kan ada penggunaan sekring. Ada. Dari aki ada penggunaan sekring, terus kabel yang kita gunakan kabel-kabel yang benar-benar ini full copper. Oke. Jadi kabel itu ibarat gini, bro. Lu udah punya perangkat audio yang bagus nih. Tapi kalau kabel lu tidak mendukung, sama aja lu kayak naik mobil bagus tapi jalan lu rusak gitu. Iya, jalan rusak. Jadi jalan nggak mulus. Tapi kalau lu kabel lu bagus, maka jalan itu mulus dan suara pun otomatis jadi bagus dong. Oke, sama kayak begitulah kira-kira ya, bro ya. Nah, berarti kita standarisasi kabel punya. Setelah itu kita juga memikirkan estetika ya, kerapian ya. Jadi kita sudah kasih selang spiral. Jadi nanti ada selang spiral dari aki, kita kasih selang spiral, kita skun. Setelah kita skun masuk ke fuse sekring ya. Kalau ke Inggrisan kayaknya lidahku nih kurang enak. Kita pakai sekring, dari sekring kita masuk ke 8 AWG lagi yang nanti masuk ke subwoofer. Karena kan kalau di SP-nya langsung plug and play. Ya, di SP-nya langsung plug and play. Jadi pemasangannya tuh benar-benar mudah banget sebenarnya. Kalau misalkan konsumen kita kepingin belajar sendiri pun tuh sebenarnya mudah banget, karena mobil pun kan sebenarnya alat yang dibutuhkan sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kalau Oke, tadi kan saya udah sedikit menjelaskan ya tentang pemasangan tentang dari kita kasih spiral, kita kasih sekring, terus pemasangannya plug and play. Nah, untuk setting sendiri bagaimana gitu ya? Sering ada pertanyaan begitu. Ada. Nah, mungkin Mas Helmin yang jago menjelaskan tentang settingan. Kalau saya mah ini tim hore ya. Gimana Mas Helmi? Bro Helmi, tolong dijelasin ke teman-teman kalau misalkan di daerah ternyata installernya di daerah nggak terbatas atau nggak punya laptop ya untuk setting. Ada beberapa ya, maksudnya kita nggak mengecilkan installer di daerah, tapi ada beberapa kejadian seperti itu gitu. Jadi untuk settingan itu kan beberapa kita udah ada nih. Pertama untuk mobil-mobil yang perangkatnya masih standar, speakernya masih standar, terus pokoknya semua standar aja. Coba pengen suaranya bagus, kita kan udah siapin preset untuk mobil-mobil tertentu nih. Jadi untuk teman-teman yang di luar kota
jangan pakai preset, takutnya teman-teman nggak ngerti loh, misalnya settingan-settingan. Oh iya, settingan-settingannya. Kita udah ada settingan-settingannya untuk beberapa mobil. Nanti itu gampang. Kita tinggal injek aja ke DSP amplifiernya sebelum kita kirim ya. Kita injek di sini. Nanti sampai sana teman-teman tinggal pasang aja. Dan pasangnya juga mudah, plug and play aja. Terus pengen mengeksplor lagi, misalkan dengan settingan kita, oh ada yang kurang nih mas, high-nya lah, low-nya atau mid-nya. Nah, nanti di situ kita akan pandu. Sorry, saya sedikit jelasin aja ya. Maksudnya high itu suara kayak Twitter. Mid itu suara-suara vokal. Misalnya vokal itu kan ada vokal tinggi, vokal rendah, ya kan. Nah, mungkin penjelasannya lebih ke teknik ya. Kalau lebih enak lebih ke bahasa awam aja mungkin. Bahasa keseharian mungkin ya. Ya, karena takutnya nanti ada teman-teman yang kurang paham dengan bahasa-bahasa audio lah ya. Ya kalau ya teman-teman dari sudah kita kasih vokalnya kurang atau bahasa kurang, nanti kita pandu untuk membuat itu bisa menjadi lebih improve di telinga teman-teman masing-masing, karena kan telinga setiap orang beda-beda nih teman-teman. Nah, oke. Tadi yang dijelaskan Mas sama Bro Helmi kan kalau speakernya standar. Ya. Tapi sekarang gini, Bro. Kita kan sudah mulai bikin ya. Kita sudah mulai bikin itu paketan. Jadi di Tokopedia kita, di Tokopedianya Anto Automobile Jakarta. Terus di Instagram kita sudah bikin beberapa paket di mana sebenarnya itu sudah kita pasang. Contoh misalnya mobil expander dengan penggunaan speaker yang tadi kita sebutkan, Ground Zero, terus subwoofer kolong dengan DSP M dan peredam. Nah, itu kita sudah pernah pasang di sini. Otomatis kan kita udah punya settingannya nih. Sudah jadi ya. Nah, jadi ketika ada teman-teman di daerah yang beli paket yang sama, kita tinggal suntik tuh ke situ. Ya. Nah, otomatis nanti suaranya pasti akan sama dengan yang kita pasang di sini. Ya. Karena kan pemasangan plug and play, nggak takut terbalik-balik. Betul. Gitu. Nah, cuma mungkin setiap kita kan punya selera masing-masing. Mungkin selera di sini, oh ini bagus. Ternyata selera di daerah, aduh, cheese-nya kurang nih, kurang nge-cheese gitu misalkan, atau vokalnya kurang tajam misalkan. Ya, nanti tinggal video call atau telepon ke kita, itu kita support lagi tuh sampai benar-benar teman-teman di daerah itu puas gitu. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, oke. Mungkin pembicaraan saya sama Mas Helmi nggak lama-lama karena setelah ini kita ada session untuk kita perlihatkan paket sebelum kita kirim apa aja yang kita kerjakan itu semua kita mau kupas tuntas di sini lah. Jadi mungkin video ini akan panjang dan semoga teman-teman nggak bosen ya nontonnya ya video panjang. Tapi kalau nggak gitu kan nggak paham ya. Karena betul. Keseringan banyak pertanyaan-pertanyaan yang terulang gitu. Makanya hari ini tuh kita bikin kita jawab di sini ya, di video ini. Gitu. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ikutin terus videonya. Kita langsung aja ke session perakitan sampai pengiriman nanti. Mungkin kalau sempat waktu kita ke ekspedisi kita vlog juga. Ya. Gitu. Oke teman-teman, langsung ke session berikutnya aja. Oke teman-teman, ini saya mau langsung aja tunjukin speakernya Ground Zero radioaktif. Kita buka dari mid bassnya dulu aja ya. Ini aktif, nggak ada pasif ya teman-teman. Nah ini mid bassnya. Wih, magnetnya gede juga ya. Oh iya, di dalam box speaker ini udah disiapin kabel setnya sama baut, ada baut. Ada juga grill mid bassnya. Jarang banget nih speaker set dapat grill mid bass. Nah ini untuk mid bassnya Ground Zero radioaktif. Nah ini teman-teman, kebetulan untuk di Bali kita ada tim Audio Mobil Bali dari Audio Mobil Jakarta juga, timnya satu tim, cuman berdomisili di Bali. Nanti akan masang adalah tim kita AMB itu yang Audio Mobil Bali. Oke, saya udah tunjukin speakernya. Sekarang saya akan lanjut tunjukin dia punya Twitter. Oke, sorry. Nah ini Twitternya teman-teman.
Oke, ada manual book. Nah, ada 2 tweeternya. Di dalamnya ada apa aja? Ada 2 buah kapasitor, ring. Nah, ini untuk tweeternya. Tweeter dari Ground Zero. Udah ada kabelnya ya, udah ada 2 buah terminal juga di sini. Oke, kita masukin lagi. Kita lanjut. Nah, ini untuk ring speaker, dudukan speaker atau spacer. Kita juga udah siapin buat Mitsubishi. Ini kita buka. Ini teman lihat dulu nih. Mitsubishi ya. Gas. Jadi ini masangnya tinggal plug and play aja di pintu mobilnya Mitsubishi tanpa perlu dibaut-baut. Nah, ini ada 3 buah duduk pegangan untuk masuk ke pintunya Mitsubishi, lalu nanti pemasangannya tinggal di plug dan diputar aja sudah terpasang. Nah, ini untuk tempat bautnya ada 4 buah di sini. Jadi mid bassnya dimasuk, tinggal baut ke 4 titik ini tanpa dibor. Oke, ini saya akan perlihatkan kabel plug and play-nya untuk DSP amplifier Crossfire. Seperti ini. Lihat. Nah, ini untuk ke head unit. Sedangkan ini untuk perpanjangan dari head unit atau kabel originalnya head unit masuk ke sini. Ini untuk ke DSP amplifier Crossfire. Nanti ada perpanjangannya. Saya akan selipin di videonya. Nah, berhubung sekarang kita mainnya aktif, nanti kabel ini akan di custom. Untuk kabel speaker depan kita buat untuk tweeter. Untuk kabel speaker belakang kita buat untuk mid bass. Dan untuk kabel speaker untuk speaker belakang sendiri tetap mengikuti head unit karena amplifier ini hanya 4 channel, jadi channel terbatas. Setelah itu saya akan kasih lihat lagi kabel power atau kabel strumnya. Nah, ini kabel strumnya 8 AWG, udah kita buat skunnya juga seperti ini, rapi, tanpa disolder-solder, tanpa ngefong nantinya untuk masuk ke subwoofer. Ini untuk kabel groundnya juga sudah kita buat, sudah di skun juga, skun O dan Verules. Serta untuk dari aki ke sikring juga udah kita bikin. Nah, menggunakan spiral, nanti ini juga akan kita kasih spiral. Setelah itu kabel remote juga udah kita siapkan. Ini sikring dari depan udah juga kita siapkan juga, serta kabel RCA kita juga udah siapkan 2 meter karena ini penempatannya di pojok kiri dan kanan. Oke, ke prosesor. Nah, DSP nya sendiri seperti ini, kardusnya Crossfire A6XS. Kita buka aja langsung. Nah, mewah nih, dikasih cover plastik. Niat banget nih bikin packaging. Nah, ini ada user manualnya di dalam seperti ini. Nah, ini untuk unit DSP nya. Nah, ini barangnya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Ini untuk output RCA, 8 channel output, 4 channel amplifier. Untuk inputnya sendiri ada high input, ada low input. Dan di sini sudah disediakan USB media player untuk musik, FLAC, WAV, AAC dan lain sebagainya macam. Jadi udah bisa high res ya. Oke, kita masukin lagi. Kita lanjut ke kabelnya. Nah, ini plug and play special cable. Nanti kabel plug and play yang tadi. Nah, ini untuk kabel perpanjangannya ke si Crossfire. Kita buka aja, ada apa aja dalamnya. Ini ada kabel soketnya seperti ini. Kabel soketnya panjangnya kita langsung ukur aja. Semeter lebih, semeter setengah ya panjangnya ya teman-teman. Semeter setengah untuk panjangnya. Dan di dalam paket kabel ini ada kabel settingnya juga.
seperti ini kabel settingnya, teman-teman lihat. Seperti kabel printer ya, kotak begini. Oke, setelah ini kita akan lanjut untuk subwoofernya. Nah teman-teman, ini subwoofernya, ini packaging dusnya seperti ini. Ini berat loh, berapa kilo nih? 8 kilo ada ya, 8 kiloan untuk subwoofer aja, subwoofer kolong. Kita langsung aja lihat ya. Nah ini di sini ada buku panduannya, ada juga disediakan kabel untuk high input. Ini bisa low input, bisa high input. Nah ini kabel high inputnya. Ada velcro, baut, serta dudukan untuk ngebaut. Nah ini subwoofernya, kita buka aja langsung. Berat teman-teman. Oke. Nah ini subwoofer teman-teman. Nah sebesar ini subwoofernya ya. Bisa teman-teman lihat. Nah ini untuk kabel-kabelnya. Saya jelaskan di sini. Ini untuk low input RCA dan ini untuk high input. Bila mana unitnya belum ada RCA output, bisa pakai input, bisa menggunakan output kabel speakernya dari head unit masuk ke sini. Ini untuk power inputnya dari aki, ya. Dan ini untuk pengaturan gain, frekuensi dan lain sebagainya macam di sini. Ya. Nah, saya juga belum ngasih lihat. Ini ada remote control busnya. Remote control busnya seperti ini. Kita buka aja langsung. Nah ini bentuknya mini jack, panjangnya kurang lebih 5 meteran teman-teman. Jadi ini juga bisa taruh di belakang, di bawah jok juga bisa. Oke, gitu aja untuk subwoofer. Sekarang kita akan lanjut ke peredam. Nah ini untuk peredamnya teman-teman, silent cut. Ini peredam dari Eropa, Latvia tepatnya. Peredam ini batu rubber, lemnya khusus, lemnya mestik. Nah seperti ini batilnya, bukan putih tapi agak kehijau-hijauan ya, bisa teman-teman lihat. Dan ini sekali nempel kena panas udah akan rekat banget. Terus aluminiumnya juga berfungsi untuk menahan getaran-getaran daripada mobil. Dia kotak-kotak begini teman-teman. Dalam pintu itu bisa buat mecahin frekuensi, jadi frekuensinya bisa lebih teratur. Untuk ukuran sendiri, ukurannya adalah 75 x 50 cm untuk peredamnya. Oke, segitu aja teman-teman penjelasan dari saya, Helmi AMJ. Bila ada masukan-masukan silahkan komen di bawah. Terus ikutin terus video kita dan jangan lupa like dan subscribe, share jika teman-teman suka dengan video ini. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sukses.